Abdullah bin Mas'ud ini saudaraku seiman, dulunya di Mekah orang yang tidak mampu dan dia pengembala kambing. Tepatnya dia menjadi pengembala kambing di seseorang tokoh Mekah yang bernama Uqbah bin Abi Mu'ayth. Lalu kemudian dia menceritakan suatu hari sebab masuk Islamnya, aku pernah mengembalakan dombanya Ibnu Mu'ayth, atau tadi dikatakan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Kemudian lewatlah di gembalaan kami itu atau di gembalaanku itu Nabi SAW bersama Abu Bakar sebelum masuk Islam. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, hai anak muda, apakah engkau memiliki susu? Maka dia mengatakan, aku tidak memiliki domba yang bisa mengeluarkan susu. Jadi ada sebenarnya kambing tapi tidak ada susunya. Kata Nabi SAW, tunjukkan kepadaku kambing betina yang belum pernah melahirkan. Justru di sini adalah mukjizat Nabi SAW. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya pun mendekatkan seekor domba betina yang belum digauli oleh pejantannya, belum pernah hamil. Kemudian Nabi SAW pun memegang bagian putingnya, tiba-tiba mengembang, kemudian diisi dengan susu yang banyak. Lalu Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar dan aku pun ikut meminumnya. Setelah selesai, Nabi SAW mengatakan kepada puting kambing itu, mengempislah. Maka tiba-tiba saja mengempis dan seakan-akan belum pernah mengeluarkan susu sebelumnya. Melihat kejadian tersebut, Abdullah bin Mas'ud tertarik dengan Nabi SAW. Lalu bertanya, siapa anda ini? Siapa yang bersama dengan anda, Abu Bakar? Lalu Nabi SAW perkenalkan diri, lalu Abu Mas'ud pun tercengang mendengarkan kalau ini adalah seorang Nabi. Lalu tanpa menunggu, dia pun langsung mencari tempat Nabi SAW, menanyakan alamat, lalu datang, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku tentang perkataan yang anda sedang bawa. Maka Nabi SAW pun mengajarkan sambil berkata, engkau adalah anak yang terpelajar. Atau makna lainnya, kamu orang cerdas, kamu bisa belajar, silakan belajar Islam itu. Lalu Abdullah bin Mas'ud pun syahadat dan beliau mengatakan, aku telah mengambil 70 surah langsung dari mulut Nabi SAW dan tidak ada seorang pun yang menyaingiku. Ini kalau Nabi kisah masuk Islamnya radhiyallahu anhu, dan kita akan masuk teman-teman ke manaqib. Yang pertama teman-teman, dia adalah orang yang keenam masuk Islam dan ini sebuah fadilah. Kemudian yang kedua, dia telah menghadiri semua peperangan baginda Nabi SAW dan sudah cukup saja kalau dia sempat menghadiri Badr tahun 2 Hijriah. Dan kita sudah tahu semua yang hadir di Badr ya, dijamin surga dan diampuni segala kesalahannya kalaupun mereka melakukan setelah selesai Badr. Kemudian juga dia menghadiri perang Yarmuk sampai di zaman Umar bin Khattab, dan pada saat itu dia menjadi penanggung jawab terhadap pembagian ghanimah. Dan ini juga kedudukan yang sangat tinggi karena ini harus membutuhkan amanah. Dan perang Yarmuk kita sudah tahu terjadi di tahun 15 Hijriah pada saat ekspansi Islam ke negeri Syam. Dan ini sudah. Dan yang ketiga, beliau juga bertugas secara khusus, dan ini sebuah pelajaran juga teman-teman sekalian, kalau Nabi SAW itu memiliki pelayan-pelayan, dan tidak salah kalau seorang muslim memiliki banyak orang yang melayaninya. Nabi SAW itu punya pelayan khusus yang menyiapkan sendalnya pada saat beliau mau keluar SAW, dan ini bukan istrinya, dari para sahabat. Ada yang menyiapkan siwaknya, ada yang menyiapkan pelana kuda dan untahnya, ada yang menyiapkan tempat duduknya SAW, ada yang menyiapkan pakaiannya. Jadi Nabi SAW memiliki banyak pelayan. Salah satu pelayan Nabi SAW yang selalu siap untuk mengurus siwak, sendal dan juga air wuduknya Nabi SAW adalah Abdullah bin Mas'ud. Kemudian yang keempat teman-teman sekalian, dia dan Hudzaifah ibn Yaman. Banyak di antara kita hanya mengenal Hudzaifah saja yang sebagai sahibus sir Nabi SAW. Dia pemilik rahasianya Nabi SAW. Dikatakan ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya dia, Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah bin Yaman adalah dua orang yang terkenal sebagai pemilik rahasia Nabi SAW. Di antaranya hadis yang masyhur yang kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Mas'ud, "Idnuka alayya an yarfa'al hijab wa an tastami'a siwadi hatta anhaq." Kamu selalu dapat izin dari aku, hai Abdullah bin Mas'ud, untuk masuk ke rumahku. Pokoknya selama hijab diangkat, pintu dibuka, kamu bisa masuk. Tidak ketuk pun silakan masuk. Dipercaya oleh Nabi SAW. Silakan, begitu hijab saya angkat,
Rumah saya buka, kamu orang boleh masuk. Tidak usah izin, tidak seperti yang lainnya. Dan engkau boleh mendengarkan semua yang berhubungan dengan rahasiaku sampai aku melarangmu. Kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, aku dan adikku atau kakakku pernah masuk dari Yaman menuju ke Madinah dan kami tinggal di Madinah. Maka kami selalu melihat Abdullah bin Mas'ud bolak-balik masuk ke rumah Nabi SAW bersama ibunya sampai kami mengira Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu keluarga Nabi SAW. Saking dipercayanya oleh Nabi SAW. Tentu tidak mungkin orang sembarangan masukkan orang di rumahnya, apalagi rumah Nabi SAW. Yang kelima teman-teman sekalian, kelebihan dia adalah dia orang yang sangat mirip dengan Nabi SAW dalam segala seluk-beluk perilakunya dan ibadahnya. Sebagaimana Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna ashbahan nasi dalan au fi'lan wa halan." Sesungguhnya orang yang paling mirip baik itu perilaku ataupun keadaan, wasamtan atau khusyuk dan kekhusyuan dalam ibadah, wahadian dan petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Nabi SAW, labnu ummi abdin hatta yakhruja min baitihi ila an yarji ilaih. Orang yang paling mirip dengan Nabi SAW baik perilaku dan keadaan serta kekhusyuan dalam ibadah dan segala macam petunjuk-petunjuk yang kami ketahui dari Nabi SAW adalah Ibnu Ummi Abd. Ummi Abd nama ibunya, dinisbatkan Ibnu Mas'ud ke situ karena memang ayahnya meninggal dalam masa jahiliyah. Dan setelah itu dikembalikan ke Abdullah bin Mas'ud tentunya, sebagaimana saya bilang tadi. Kami mengetahui dia orang yang paling mirip dengan Nabi SAW dari pertama dia keluar rumahnya sampai dia kembali lagi ke rumahnya. La nadri ma yasna fi ahlihi idha khala. Yang kami tidak tahu dari Abdullah bin Mas'ud hanya kalau dia pulang ke rumahnya apa yang dia lakukan. Tapi kalau di luar, jalannya, pakaiannya, cara berbicaranya, ibadahnya, semuanya mirip Nabi SAW dan tidak ada yang menyerupai dia. Riwayat ini riwayat sahih riwayatkan Imam Bukhari. Yang keenam, dia adalah salah satu dari 6 orang yang telah turun firman Allah kepadanya yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ini tentunya turun surah Al-An'am surah nomor 6 ayat 52. Turun pada saat Nabi SAW sedang duduk bersama 6 orang sahabat ini. Salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Waktu Nabi SAW lagi duduk dengan 6 orang ini, datang beberapa tokoh-tokoh Quraisy yang kaya-kaya, Abu Jahal, Abu Lahab, datang semua dan mereka berkata, "Hai Muhammad, apakah kamu mau kami dengar apa yang kamu sampaikan? Kami jadi pengikutmu?" Kata Nabi SAW, "Tentu saja." Kata mereka apa? "Keluarkan orang-orang ini. Ini orang-orang semua budak-budak, orang miskin, keluarkan dari depanmu. Maka kami akan duduk mendengarkan." Waktu itu sempat Nabi SAW berpikir untuk memberdirikan 6 orang ini, gitu kan? Kemudian diganti oleh tokoh-tokoh Quraisy. Namun Nabi SAW batalkan karena turun firman Allah ini. Dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 52. Dan janganlah engkau hai Muhammad memberdirikan orang-orang yang selalu menyebut-nyebut nama Tuhan mereka berzikir di pagi dan sore hari. Hanya untuk mengejar ridha dan wajahnya Allah. Artinya ikhlas karena Allah. Tidak perlu kamu pikir tentang masalah hisab mereka. Dan kamu tidak bertanggung jawab dengan itu. Dan juga hisabmu terhadap mereka. Kamu tidak perlu menyalahkan mereka, tidak perlu juga mereka kamu usir atau kamu pindahkan. Maka akhirnya gara-gara kamu mempertimbangkan ada tokoh-tokoh Quraisy yang mau datang, kamu akan memberhentikan atau mendirikan mereka, maka kau termasuk orang-orang yang zalim. Kata Nabi SAW pada saat itu, duduklah. Dan akhirnya ditolak tokoh-tokoh Quraisy untuk duduk, kecuali kalau mereka mau bergabung silahkan, karena mereka tidak mau bergabung sama orang-orang yang dianggap budak pada saat itu atau pelayan-pelayan. Begitu juga teman-teman sekalian, yang ketujuh adalah satu-satunya sahabat yang telah mengambil 70 surah Al-Quran. Kita tahu ada 114 surah, 70 surah dan jumlahnya sangat banyak ini, yang langsung diambil dari lisan baginda Nabi SAW. Langsung diambil dari lisan Nabi SAW. Dan ini sebuah karunia. Makanya beliau berkata, "Ataitun Nabiyya SAW fakultu." Aku pernah mendatangi satu hari Nabi SAW setelah masuk Islam, maka aku mengatakan, "Allimni min hadal qaul."
au al-Islam. Ajarkan kepadaku tentang agama yang Anda bawa atau agama Islam. Qala sallallahu alaihi wasallam, innaka gulamun muallam. Sesungguhnya kau anak muda yang cerdas dan mau belajar. Qala fa akhadtu min fihi 70 suratan la yunazi'ni fiha ahad. Maka aku mengambil dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam 70 surah secara langsung yang tidak ada seorang pun bisa mengalahkanku di 70 surah itu atau menyaingiku tentunya. Juga teman-teman sekalian, beliau punya kelebihan. Yang kedelapan adalah orang yang pertama membaca Al-Quran di hadapan Quraisy secara terang-terangan, walaupun beliau sempat dipukulin sampai berdarah-darah. Dan itu disebutkan kisahnya di halaman 180 sampai 181, di mana Abdullah bin Mas'ud pernah melihat orang-orang Quraisy ya, pada saat melihat kaum muslimin selalu memukulnya. Lalu beberapa sahabat berkata satu sama yang lain, siapa kira-kira yang berani membaca Al-Quran di hadapan mereka? Siapa tahu mereka akhirnya bisa tersentuh. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku. Para sahabat bilang, hai Abdullah bin Mas'ud, ada orang-orang yang lebih besar badannya saja tidak berani, bagaimana kamu berani? Kata Abdullah bin Mas'ud, saya akan melakukannya. Maka dia pun pergi ke belakang makam Ibrahim, lalu dia membaca di waktu duha surah Ar-Rahman yang memang sudah turun di Mekah pada saat itu. Mulai dia membaca Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, terus dibaca ayat tersebut dengan suara keras. Orang-orang Mekah melihat, ini bukan tokoh Quraisy, ini seorang pegawai, ya, dianggap waktu itu orang miskin, susah. Ya, bahkan sebagian ada asar yang menyebutkan dia dulunya mantan budaknya Uqbah bin Abi Mu'aid itu. Ada yang mengatakan dia pengembala kambingnya. Maka Abdullah bin Mas'ud pun dikerumuni oleh orang-orang Quraisy. Lalu mereka berkata, apa yang kamu baca hai Ibnu Ummu Abd? Maka dia mengatakan Al-Quran. Lalu orang-orang Quraisy pun menyerangnya sampai ya, membuat kulitnya terkelupas. Dan Ibnu Mas'ud pun terus membaca tanpa memperdulikan walaupun wajahnya sudah dipenuhi dengan darah. Sampai dia menyelesaikan akhir surah yang turun dari Ar-Rahman. Kemudian dia kembali ke Darul Arqam. Dan ternyata para sahabat merasa kasihan melihatnya karena wajahnya penuh dengan darah tadi. Lalu mereka berkata, hai Ibnu Mas'ud, cukuplah, jangan engkau ulangi lagi. Kata Ibnu Mas'ud waktu itu menghadap wajahnya ke arah Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya Anda mau, besok aku akan mengulanginya. Jadi ini menandakan sebuah fadilah yang luar biasa. Bagaimana pada saat itu masih banyak orang yang takut memperdengarkan Al-Quran, tapi dia datang dengan postur tubuh yang kecil, tapi keimanan yang kuat, dia membaca Al-Quran di depan mereka. Manaqib yang ke-9, dia adalah salah satu yang membunuh Abu Jahal. Tentang kematian Abu Jahal di perang Badr. Abu Jahal adalah seorang raja Mekah kalau kita bisa bahasakan waktu itu ya. Walaupun memang di Mekah banyak kepala-kepala suku yang memimpin. Dan dia punya julukan di Mekah Abu Hakam. Dia sempat hadir di perang Badr. Dan memang terbunuh di situ.